Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Ibnu Athaillah Sekandari rahimahullah nafa'ana biulumihi untuk sahabat-sahabatnya. Fasarafa an hadhihi ad-daril mughdiyan wa a'rada anha muwalliyan falam yattakhidha watanan wala ja'alaha sakanan. Orang yang berakal memalingkan mukanya dari dunia ini, mengabaikannya dengan memejamkan mata, dan terus berlalu meninggalkannya. Ia tidak menganggapnya sebagai tanah air atau tempat tinggal. Dengan cahaya yang terpancar di hatinya, ia bisa melihat jelas apa saja yang perlu dijauhinya di dunia ini. Ia terus berjalan menjauhinya tanpa menoleh ke belakang sama sekali. Ia tidak menjadikan dunia ini sebagai negeri untuk berleha-leha dan bersenang-senang. Tidak pula menjadikannya sebagai tempat tinggal yang dicintainya. Bal an hadal himmata fiha ilallahi ta'ala wa sara fiha musta'inan bihi fil qudumi alaihi. Bahkan semangatnya terus bangkit untuk segera sampai kepada Allah dan terus berjalan menujunya sambil berharap pertolongannya agar segera sampai. Ia bersegera dan membangkitkan semangatnya untuk mencapai Allah. Ia terus berjalan di dunia sambil meminta pertolongan dan bantuan Allah untuk sampai ke hadiratnya, bukan dengan mengandalkan amalnya yang masih tercemari sifat-sifat ria dan sombong. Seseorang berkata, siapa yang mengira bahwa amalnya dapat membawanya sampai kepada harapan tertinggi atau terendahnya, ia telah tersesat jalan. Nabi SAW bersabda, tidaklah amal seseorang dapat menyelamatkan dirinya. Sesuatu yang tidak dapat menyelamatkan kita dari hal yang ditakuti mana mungkin akan membawa kita kepada maksud. Siapa yang benar-benar bersandar kepada karunia Allah, itulah yang akan mendapatkan predikat wusul. فما زالت مطية عزمه لا يقر قرارها دائما تسايرها إلى أن أناخت بحضرة القدس وبساط الأنس محل المفاتحة والمواجهة والمجالسة والمحادثة والمشاهدة والمطالعة فصارت الحضرة معشس قلوبهم إليها يأوون وفيها يسكنون. Kendaraan semangatnya terus berjalan tiada henti sampai berlabuh di hadirat ilahi, di atas hamparan kesenangan, tempat kelapangan, berhadapan dengannya, bercakap-cakap dan menyaksikannya, dan bersimpu di tempat belajar ilmunya, sehingga hadirat ilahi itu menjadi sarang hati mereka. Ke sana mereka kembali dan di sana pula mereka tetap tinggal. Kendaraan tekadnya terus berjalan dan tidak berhenti karena tak ada yang menghalanginya. Biasanya yang menghalangi kendaraan tekad itu ialah sikap bergantung kepada selain Allah. Misalnya terhadap dunia atau berupa hal-hal yang menghambat perjalanan salik untuk sampai kepada Allah. Seperti karomah, mukasyafah, ahwal, dan makom. Semua itulah yang sering menghentikan kendaraan tekad seorang yang berakal untuk berbuat.
Perjalanan kendaraan itu terus berlanjut hingga tertambat di hadirat Allah dan hamparan kesenangan. Hadirat Allah digambarkan dengan pelataran raja besar, tempat para utusan datang beristirahat saat bertandang ke tempatnya. Ibnu Athaillah menjelaskan sifat hadirat Allah itu dengan tempat kelapangan, berhadap-hadapan dengan Allah, bercengkrama dan bercakap-cakap tentang rahasianya, menyaksikan Allah secara batin setelah orang itu kehilangan kesadarannya, serta tempat ia mendapatkan ilmu kegaiban. Seseorang jika masuk ke hadapan singgasana raja dunia yang agung, ia akan merasa lapang karena raja itu menyambutnya dengan baik. Raja itu juga akan menemuinya langsung, lalu duduk di hadapannya dan bercakap-cakap bersamanya. Semua itu adalah buah dari pertemuan. Rasa senang dan lapang ini dirasakan karena ia mendapatkan kehormatan untuk dapat melihat raja langsung. Padahal sebagai seorang penguasa, raja itu enggan menghadapi orang biasa sepertinya. Demikian pula seorang salik, jika ia telah sampai ke hadirat Allah, dia akan menyambutnya dengan keterbukaan dan keramahan serta memberinya ilmu dan ma'rifat Rabbani yang tidak diketahui hakikatnya kecuali oleh orang yang telah sampai ke sana dan merasakan apa yang dirasa oleh orang-orang yang dekat dengan Tuhannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk di antara mereka. Hadirat Tuhan itu menjadi penenang hati mereka atau menjadi tempat bagi hati mereka merasakan ketenangan dan kedamaian. Seperti halnya sarang burung yang menjadi tempat tinggal dan berteduh bagi mereka. فإذا نزلوا إلى سماء الحقوق أو أرض الحزوز فبالإذن وتمكين والرسوخ في اليقين فلم ينزلوا إلى الحقوق بسوء الأدب والغفلة ولا إلى الحظوظ بشهوات والمتعة بل دخلوا في ذلك بالله ولله ومن الله وإلى الله. Artinya apabila mereka tiba di langit kewajiban menunaikan kewajiban atau turun ke bumi kepentingan hawa nafsu, ya maksudnya di sini apabila mereka tiba di langit kewajiban itu menunaikan kewajiban atau turun ke bumi kepentingan itu hawa nafsu, hal itu terjadi dengan izin dan keyakinan yang mendalam. Mereka tidak menunaikan kewajiban dengan lalai dan menyalahi adab. Demikian pula bila menuruti hawa nafsu bukan semata-mata dorongan syahwat yang meluap atau kesenangan duniawi, tetapi mereka masuk ke dalamnya dengan pertolongan Allah untuk meraih keridhoannya, menuruti tuntutannya dan berharap kepadanya. Gitu. Kadang ketika di dunia terlihat seperti orang biasa berbuat dosa, padahal bisa jadi ketika dia berbuat salah itu sudah diberitahu, sudah dikasih tahu sebelumnya. Wah, sudah kayak kewajiban diumpamakan dengan langit karena keduanya sulit diraih dengan digapai. Sementara itu hawa nafsu diumpamakan dengan bumi karena keduanya mudah didapat dan gampang diraih.
Mereka tiba di langit kewajiban atau turun ke bumi hawa nafsu atas izin dan keyakinan mendalam. Dengan demikian saat melakukan kewajiban mereka tidak melakukannya dengan lalai dan menyalahi etika. Mereka tidak bergaul dengan makhluk kecuali dengan adab dan etika yang sempurna karena mereka menyaksikan Allah ada pada makhluk itu. Mereka selalu sadar dan tidak lalai kepada zat yang membuat semua makhluk berwujud. Jika mereka disakiti seseorang, mereka akan menanggung deritanya karena Allah. Mereka melihat bahwa yang membuat seseorang menyakitinya adalah Allah karena sebuah dosa yang dilakukannya. Sebaliknya, jika seseorang menghormati mereka, mereka akan bersyukur kepadanya sambil meyakini bahwa yang menggerakkan hati orang itu untuk menghormatinya adalah Allah. Saat mereka menuruti hawa nafsu, mereka tidak semata-mata menurutinya karena dorongan syahwat dan kesenangan duniawi. Hal itu mereka lakukan karena pertolongan Allah. Jika tidak, saat mereka diberi pilihan antara diam di hadirat ilahi atau keluar dari sana dan bergaul dengan makhluk, niscaya mereka akan memilih diam di hadirat ilahi dan tidak turun ke bumi. Wa qul Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin liyakuna nazri ila hawlika wa quwwatika idza adkhaltani wastislami wanqiyadi ilaika idza akhrajtani. Katakanlah, Tuhanku, masukkanlah aku melalui pintu kebenaran dan keluarkanlah aku melalui pintu kebenaran pula, supaya pandanganku tetap bulat pada kekuasaan dan kekuatanmu ketika kau memasukkanku. Demikian pula kepasrahan dan ketundukanku selalu kepadamu ketika kau mengeluarkanku. Pintu masuk dan keluar dalam kalimat di atas diungkapkan Ibnu Athaillah dengan dua perjalanan yang disebut dalam hikmah sebelumnya. Masuk adalah perjalanan naik bermakna menemui Allah dalam kondisi kefanaan diri dan jauh dari melihat diri sendiri. Adapun keluar bermakna perjalanan turun karena ia adalah keluarnya seseorang menuju makhluk untuk memberi hidayah dan dakwah pada saat ia merasa bersama Tuhannya. Pintu masuk kebenaran bermakna ia harus menyaksikan daya dan upaya Allah dalam perjalanan naiknya. Dengan begitu ia tidak akan menisbatkan amal kepada dirinya sendiri. Adapun pintu keluar kebenaran adalah ia harus tunduk dan berserah kepada Tuhannya dalam perjalanan turunnya sehingga ridho dengan ketetapan Allah untuknya dan tidak mengeluh atas keputusan itu. Oleh sebab itu, Ibnu Athaillah berkata, supaya pandanganku tetap bulat pada kekuasaan dan kekuatanmu ketika kau memasukkanku, demikian pula kepasrahan dan ketundukanku selalu kepadamu ketika kau mengeluarkanku. Dengan kata lain, supaya pandanganku terhadap diriku sirna dan keinginanku untuk tetap mengikuti hawa nafsu hilang, di pintu masuk yang kulihat hanya daya dan upayamu, sehingga penglihatanku kepada diriku hilang. Di pintu keluar aku berserah padamu, sehingga keuntungan diri dan hawa nafsuku hilang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.